udah. Lagi dia. Mau foto aja. Foto aja foto. Hai, kami temannya Puma. Buat footage aja. Ini gila. Tidak perlu menjelaskan. Ya semua orang sudah tahu ya si tadi siapa. Enggak sih, enggak ada yang tahu kita siapa. Pas semua orang ya, semua orang cerita kita yang tahu. Makanya itu lagi, itu lagi. Pas buat ikan sanitasi. Puma sekarang sama putih ya? Putih sih. Dari dulu emang aku putih ya. Aku paling hitam sih. Nggak ada ini. Apa dasarnya? Ini kan ini real. Nggak ada lipstick yang. Beli buku baru. Tentang apa coba tunjukkan. Coba ceritakan kenapa memilih buku ini. Sekarang udah nggak zaman self improvement ya. Udah zaman Kok nggak zaman sih? udah kebanyakan nggak improve jadi udah Itu hanya efek placebo ya. Sekarang cari genre lainnya ya. yang lebih menantang. Nantang. Ada 2. Mana satunya lagi? Udah cukup. Hari ini kita di Gramet dia yang terbesar di Jakarta. Iya. Iya. Cepat datang sampai tanggal berapa juga? Tanggal 6. Tanggal 6. Ada Diskon acara. 20%. Diskon 20%. Kenapa? Matraman Fest. Dan 20%. Matraman Fest. Coba cerita dulu yang mana yang ini. Ini dua-duanya tentang detektif ini guys. Kita akan mencari tahu siapa pelaku sebenarnya. Biar cerita ini. Keduanya dari Keigo Higashino. Iya. Ikut tuh Keigo Higashino. Ya, ini bestseller katanya guys. Series ya, series. Series. Harus baca ini baru ini. Satu lagi. Ya belum beli nanti aja. Kalau udah kelar ya. Kan dicoba dulu satu, baru bisa kalau suka sama genrenya, suka sama gaya penulisannya nanti di like-nya. Jangan semuanya dibeli. Ya. Insya silakan Allah namanya. tidak mengecewakan sih kalau kayak gitu. Coba sinopsisnya tentang apa? Ini. Serem sih ya. Sebuah mikrofon ya. Iya, ini tentang ini katanya bestseller yang pertama nih tentang kesetiaan. Ceritanya tentang ketika si mantan suami muncul lagi Mantan. untuk memeras Yasuko dan putrinya. Keadaan menjadi tak terkendali hingga si mantan suami terbujur kaku di lantai apartemen. Yasuko berniat menghubungi polisi, tetapi mengurungkan niatnya ketika Ishigami, tetangganya, menawarkan bantuan untuk menyembunyikan mayat itu. Jadilah kita lihat siapa pembunuh di balik semua ini. Oh ya, hari ini kita ketemu siapa guys? Siapa? Hah? Siapa ya? Ketemu pria itu lagi. Kita tunjuk. Bapak itu lagi. Maksudnya Mana foto tadi? Jangan dong, jangan. 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 Kita ketemu nanti postingan kita Bapak di itu tag lagi. down. Bapak itu lagi. yang Pria itu lagi. bapak ini lagi. Next. Ini nih, Jadilah. jadilah Ini belinya Leiden. agak nasionalisme ya. Iya, masih dalam rangka Agustusan ya, walaupun sebenarnya ceritanya tidak senasionalis itu. Bulan kemerdekaan. Ya, dalam rangka bulan kemerdekaan. Ini Dia beli Leiden. Ini kalau yang suka Nggak perlu cerita di zaman-zaman tahun sebelum merdeka, terus pas merdeka zaman 60-an dan 98 kayaknya cocok yang kayak gini-gini nih. Kalau suka baca yang siapa pun kalau bercerita penulisnya Leila ya, Leila Layla. Ini kayak gitu lah, kayak bukunya Leila yang pulang, yang bisa-bisanya ya haus, yang pulang dan mau bercerita dan sebagainya. Ini kayak cerita kayak gitu. Memang cerita memang saya soal sedang suka ya genre-genre begini. setting tentang pasca kemerdekaan itu sangat menarik karena banyak banget intrik sosial yang terjadi Gejolak di politik sosial pasca kemerdekaan. Good Kita choice. nasionalisme ya.
The karena choice. kita tidak hidup masa itu, jadi kan nggak tahu, makanya carinya di buku-buku begini. Biar nasionalisme tetap tumbuh ya. Walaupun fiksi tapi ada isinya lah ya. Kalau misalnya kita hidup di tahun after kemerdekaan, kayak pasca kemerdekaan sekitar tahun 50-60, kira-kira kalian profesinya apa guys? Aku apa ya, dagang kali ya, kayak jualan. Jual apa? Di pasar mungkin aku jual nasi, pecel, kali. Pecel? Karena kalau keluarga aku kayaknya pedagang sih, sebenarnya rootnya adalah pedagang. Jadi kayaknya mungkin apa mau berdagang. Aku pengen menjadi dokter. Kenapa? Kenapa yang jadi dokter? Kenapa pengen Menurutku jadi dokter? itu pekerjaan yang sangat aku inginkan sih kalau misalkan di zaman-zaman masa itulah, masa dimana dokter itu kayak diberikan kesempatan banyak hal, bisa ke luar negeri. di tahun itu. Iya, di tahun itu Soalnya kayak privilege banget sih, maksudnya hanya orang-orang tidak tertentu kan. semua orang tuh di masa itu tuh punya kesempatan yang sama untuk ya entah belajar, entah apa, tergantung banget gitu loh, dia tuh siapa, keluarganya siapa di masa itu sih. Kalau tidak tahu ya. aku mungkin jadi jurnalis atau wartawan. Karena aku ratu julid di dunia ini. Mungkin Ada yang disuruh julitin orang sama aku malah dimarahin. jadi mungkin di tahun 50-an itu aku mungkin cara aku untuk apa ya, kontribusi buat bangsa ini kayak menanggapi isu sosial kayak gitu, boleh jadi jurnalis atau mungkin wartawan. Dan mantap, aku tetap sih Cocok sih buat aku. jadi pengusaha ya. Iya, iya, iya. Kayaknya aku jadi pengusaha. Pengusaha kok bisa kemana-mana kau. Iya, Bisa ketemu londo-londo. punya tanah tuh, punya tanah banyak sih. Itu tuh utama. Iya. Punya kebun yang banyak, punya tanah yang banyak. Kayaknya itu deh. Tapi kalau zaman-zaman itu pasti wanita akan susah sekali ya. Ya, Patriarkinya sangat tinggi sekali guys. ya. Makanya kita Karena beruntung kan zaman gitu itu, sih. zaman sekarang juga masih ada. Ya. Kita lebih beruntung sih bisa lahir di zaman yang udah equality, Equality, ya. kesetaraan gender. Sekarang sebut pengarah utamaan jadi Iya, Anjir, iya. PUG. PUG. pengarus utama. Anjir. Itu tuh kayak judul-judul seminar zaman kita dulu kuliah. Pengarus utamaan, hilirisasi, Oh iya iya. Kemudian dari sasi zaman-zaman pertanian. Asik. Oke, see you. Nanti kita obrol-obrol selanjutnya.